Kalau kita perhatikan, seragam polisi modern, pernah kepikiran nggak sih, di balik nama-nama dan simbol-simbolnya ada sebuah warisan dari masa lalu yang agung. Nama sebuah pasukan legendaris yang semangatnya ternyata masih hidup sampai sekarang. Yuk kita selami bareng-bareng kisah para penjaga Majapahit. Nah, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya ya, kenapa sih Hari Kepolisian Nasional itu identik dengan sebutan Hari Bayangkara? Ini bukan sekedar penamaan biasa loh, ini adalah sebuah benang merah yang sangat kuat yang menghubungkan para penegak hukum modern dengan pasukan paling elit di zaman Nusantara kuno. Untuk menemukan jawabannya, kita harus melakukan perjalanan waktu. Yap, kita akan mundur sekitar 700 tahun ke belakang, langsung menuju ke jantung kerajaan Majapahit, sebuah era di mana Nusantara mencapai puncak kejayaannya. Oke, selamat datang di Majapahit. Ini bukan sekedar kerajaan biasa, tapi sebuah kemaharajaan yang jadi pusat peradaban di Asia Tenggara. Dibangun di atas fondasi perdagangan yang kuat, seni yang adiluhung, dan tentunya kekuatan militer yang disegani. Coba deh kita lihat peta ini. Dari pusatnya di Trowulan, Jawa Timur, pengaruh Majapahit itu menyebar kemana-mana. Meliputi wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia dan bahkan jauh lebih luas dari itu. Bisa dibilang inilah kekuatan yang tak tertandingi pada masanya. Dan masyarakatnya itu sangat terstruktur. Coba bayangkan, sebuah mesin raksasa yang berjalan harmonis. Ada kaum Brahmana sebagai penasihat spiritual, para kesatria yang menjalankan roda pemerintahan, sampai pengrajin dan seniman ahli. Semuanya adalah bagian penting yang membuat kemaharajaan ini begitu maju. Tentu saja kerajaan sebesar ini pasti punya banyak ancaman kan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, karena itulah dibutuhkan sebuah unit pelindung yang luar biasa. Bukan sekedar prajurit biasa, tapi pasukan yang jadi perisai hidup bagi raja dan simbol kekuatan kerajaan itu sendiri. Disinilah nama legendaris itu muncul. Kita masuk ke dalam kisah pasukan elit di bawah komando salah satu visioner terhebat dalam sejarah Nusantara, Gajah Mada. Bayangkara. Namanya sendiri sudah sangat jelas. Berasal dari bahasa Sanskerta, artinya adalah pelindung atau penjaga. Mereka adalah garda terdepan, benteng terakhir yang melindungi raja dan keutuhan kerajaan dari segala bahaya. Dan siapa komandannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Mahapatih Gajah Mada. Nah, ini yang menarik. Ambisi Gajah Mada lewat Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara itu hanya bisa terwujud kalau jantung kerajaannya, yaitu sang raja, aman terlindungi. Pasukan Bayangkara inilah instrumen utamanya untuk memastikan visi besar itu tercapai. Dan kehebatan mereka ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut loh. Ada bukti tertulisnya. Kitab Para Raton mencatat sebuah peristiwa genting di mana Raja Jayanegara nyaris tewas dalam sebuah pemberontakan. Di saat-saat kritis itulah pasukan Bayangkara maju dan berhasil menyelamatkan sang raja. Ini bukti nyata betapa vitalnya peran mereka. Jadi apa sih yang membuat mereka begitu istimewa? Apa rahasianya? Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam soal keahlian tempur dan disiplin mereka yang luar biasa itu. Mereka ini bisa dibilang paket komplit. Bukan cuma jago main pedang dan tombak, tapi mereka juga menguasai ilmu kanuragan, semacam bela diri tingkat tinggi. Tapi nggak berhenti di situ. Mereka juga adalah telik sandi, alias intelijensinya kerajaan. Jadi bayangkan, mereka ini pengawal pribadi, mata-mata, sekaligus pasukan pemungkul di garis depan. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, perannya mungkin mirip pas pampres, bahkan bisa dibilang lebih kompleks lagi. Jadi, poin kuncinya adalah ini. Bayangkara itu kombinasi sempurna antara kekuatan, kecerdasan, dan yang paling penting, kesetiaan tanpa batas. Loyalitas mereka kepada raja dan kerajaan adalah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Ratusan tahun berlalu, Majapahit pun runtuh. Tapi uniknya, semangat Bayangkara ini tidak pernah benar-benar padam. Sekarang, mari kita lihat bagaimana warisan ini hidup kembali di era modern. Dan inilah jembatannya ke masa kini. Melalui amanat dari Presiden Soekarno, semangat Bayangkara secara resmi dihidupkan lagi sebagai landasan filosofis kepolisian negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang dipegang pasukan elit Majapahit itu kini menjadi jiwa bagi para penegak hukum modern. Semangat ini bukan sekedar nama, tapi benar-benar diwujudkan dalam doktrin inti kepolisian. Ada Tribrata yang jadi kompas moral dalam kehidupan pribadi seorang polisi, lalu ada Catur Prasetya yang menjadi sumpah mereka dalam menjalankan tugas profesional. Keduanya adalah cerminan modern dari dedikasi dan loyalitas mutlak Bayangkara di masa lalu. Visual ini menggambarkannya dengan sangat indah.
Dari kemegahan candi-candi Majapahit sampai ke hiruk-pikuk jalanan modern, benang merah itu tetap tersambung. Sebuah cita-cita yang terus diwariskan, semangat seorang penjaga, seorang pelindung, seorang bayangkara. Jadi, setiap kali kita mendengar nama Bayangkara, ingatlah warisan pengabdian, keberanian, dan kesetiaan yang usianya sudah 700 tahun. Hal ini pun meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana warisan semangat pelindung dari masa lalu ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi penjaga bagi kebaikan di lingkungan kita masing-masing hari ini?